Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Tema pokok sabda Allah pada hari Minggu ini adalah kasih. Kasih kepada Allah juga kasih kepada sesama. Tadi sama-sama kita dengar dalam Injil Markus. Datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Pertanyaan ini acap kali diperdebatkan di antara para rabi pada waktu itu. Mereka ingin tahu perintah mana yang paling utama dari 10 perintah yang Tuhan Allah berikan kepada mereka lewat Nabi Musa. Yesus memberikan jawaban yang amat tepat tentang hukum manakah yang paling utama. Hukum yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada hukum ini. Saudara-saudari umat terkasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama merupakan perbuatan yang tak terpisahkan. Kasih itu harus berjalan searah dan seimbang. Dari sudut pandang iman, saudara-saudari, perintah Allah yang tak kelihatan harus diwujudkan dalam cinta yang nyata melalui sesama manusia yang kelihatan. Allah hadir dalam diri sesama kita. Oleh karena itu, jika ada orang yang berkata bahwa ia sungguh mengasihi Allah, akan tetapi dalam hidupnya sehari-hari tidak mencintai sesama, maka kata-katanya tersebut adalah sebuah kebohongan. Sebagaimana kata Rasul Santo Paulus, orang yang berkata-kata demikian adalah seorang pendusta. Umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dalam perjanjian lama Musa menekankan kepada bangsa Israel bahwa praktek kasih kepada Allah dan sesama menjadi prioritas utama. Kasih harus direnungkan secara terus-menerus, diajarkan kepada generasi penerus yang akan lahir. Oleh karena itu, ajaran dan perintah untuk mengasihi Allah dan sesama mencapai kesempurnaannya dalam sabda Yesus hari ini, di mana dia mengajar kepada para murid, kepada mereka yang percaya kepadanya. Dia mengajar hukum kasih, kasih kepada Allah juga kasih kepada sesama. Dan Yesus sebagai penggenapan perjanjian lama mengajak kita untuk hidup di dalam kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Hukum lama diubah menjadi hukum baru, hukum kasih. Kalau dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum balas dendam. Dengan kehadiran Yesus, dia menyempurnakannya, dia mengubahnya menjadi hukum kasih. Kita juga harus ingat bahwa kasih tidak hanya sebatas untuk direnungkan, tidak sebatas untuk diajarkan kepada anak cucu dan orang lain. Namun kasih akan menjadi lebih bermakna yang sesungguhnya ketika dipraktekkan dalam tindakan nyata. Mengetahui, memahami tentang kasih itu bagus. Tetapi yang lebih bagus kalau kita berusaha menghayati kasih itu di dalam kehidupan nyata.
Sebagaimana kata Rasul Santo Paulus, kasih itu suatu yang rahasia, yang masih misteri, tidak mudah untuk dikunyah, tidak mudah untuk didefinisikan. Tetapi Rasul Santo Paulus dalam madah kasihnya berusaha untuk memberikan definisi, memberikan batasan untuk memahami hukum kasih dalam tindakan nyata, sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dia katakan kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya. Mari saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajarkan kita hari ini hukum kasih. Kasih kepada sesama, juga kasih kepada Tuhan. Kita berusaha mohon berkat-Nya agar kita dimampukan menghayati hukum kasih ini dalam tindakan nyata, dalam kebersamaan. Semoga sesudah kita sama-sama membaca